Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berarti ada makna kita bagian dari hamba Allah yang bersyukur. Kan tanda hamba yang bersyukur kepada Allah, setiap dia mendapatkan nikmat maka ucapannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada yang lebih tinggi, Pak. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi setiap nikmat yang dia dapat maka digunakannya untuk di jalan Allah, fi sabilillah. Nah, itu syukurnya lebih tinggi lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan dia tergolong hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan menggunakan segala fasilitas hidup yang dia pakai, yang Allah titipkan kepada dirinya. Tetapi dia pun menggunakan amanah yang Allah berikan ini untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita dengar Pak Iskandar bilang masjid, saya kaget juga, 8.000 meter, ada aula, ada asrama. Ini amal jariah yang tidak akan putus-putus. Kita hidup sekarang, amal jalan terus. Kita hidup sekarang, amal jalan terus. Kita mati pun nanti, amal itu jalan terus. Kalau bahasa ekonominya passive income, PT masuk tadi, Pak. Tapi kini yang masuk aku bukan PT, adalah pahalo. Jadi kita doakan Pak Iskandar yang telah mewakafkan tanah ini, mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya, sehat badannya, bahagia dunia akhirat. Tentunya kita juga semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ayat yang paling populer, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ada banyak poin dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa pujian itu hanya kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah. Pujian itu hanya milik Allah. Kalau manusia dipuji, Pak, manusia kita dipuji, itu rasanya hanya mungkin sebatas di dunia saja, karena Allah sedang menutupi aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, maka kita memuji. Oh, simpulan bagus, simpulan bagus. Kalaulah Allah buka aib-aib kita, maka mungkin kita tidak akan memuji orang tersebut. Tapi Allah tutup aib kita, maka ada pujian kepada, oh, si fulan gagah, si fulan kaya, si fulan ganteng, si fulan dermawan, si fulan ini. Padahal kita menjadi hamba Allah terkadang jauh dari apa yang disebutkan oleh pujian tersebut. Makanya subhanalladzi menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mutlak dan tidak ada yang harus kita puji kecuali pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengucapkan di akhir salat kita berapa kali subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah. Kalimat ini disebut dengan kalimat tasbih. Kalau Allahu Akbar disebut kalimat takbir. Kalau alhamdulillah disebut kalimat tahmid. Kalau la ilaha illallah disebut kalimat tahlil. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah pertama yang kita ambil dalam ayat ini adalah
berikan pujian kita mutlak hanya untuk Allah. Ustaz, apakah kita tidak boleh memuji seseorang yang telah berbuat baik? Boleh. Apakah kita tidak boleh memuji istri atau suami kita atau anak-anak kita? Boleh. Tapi ingat, siapa yang menjadikan suami, siapa yang menjadikan istri, siapa yang menjadikan anak-anak baik, siapa yang menyehatkan badan kita, siapa yang menguatkan kita, maka zat yang memberi kita hidup sekarang inilah zat yang kita puji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra. Ini di perjalanan, Pak. Itu rahasianya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Segala sesuatu yang mustahil di dalam hitungan akal manusia. Tidak mungkin, unlogic. Kalau logik dia berarti dia logis. Ini masjid dibangun lamanya 1 tahun, logis. Tapi masjid dibangun lamanya 2 hari, tidak logis, unlogic. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang diperjalankan ini? Hamba. Hamba yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara hamba, Pak, abdun, hamba itu adalah orang yang yahtaj, orang yang begini, Pak. Itu namanya hamba. Kita sering begini atau tidak, Pak? Paling sering, Pak. Habis sholat, Allahumma gfirli, ampuni dosa kami. Habis zikir, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil. Tandanya apa, Bapak Ibu? Kita ini orang miskin. Miskin itu maknanya bukan tidak punya piti, Pak. Tapi miskin maknanya adalah kita tidak mampu mengurusi diri kita sendiri. Tetapi siapa yang mengatur kehidupan kita ini? Allah. Siapa yang membantu kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rahasianya yang kedua ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hal yang mustahil. Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, kembali lagi besok pagi, malam Nabi sholat Isya, besok subuh sudah berada lagi di Masjidil Haram. Tidak logis, tidak logik menurut akal pikiran manusia. Tetapi Allah yang maha suci, Allah yang maha kuat, Allah yang maha aziz, Allah yang maha jabbar, Allah yang maha qawi memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatannya. Kalau sekarang sudah lebih canggih, Pak, teknologi kita. Kejadian sekarang di Rusia dengan Ukraina, kita tahu atau tidak, Bapak Ibu? Tahu, menunjukkan jauh Rusia itu, Pak. Kita kalau naik pesawat dari sini bisa lewat Malaysia, bisa lewat Jakarta, pergi dulu nanti ke Allahumma salli ala, lupa saya. Baru naik ke atas ke tempat kampungnya Imam Bukhari, baru naik ke Rusia. Jauh, Pak. Tapi kita dapat beritanya, Pak. Dapat tahu kita kena mana yang kena bom, tahu, Pak. Kan langsung beritanya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menunjukkan sesuatu yang kadang di luar akal pikiran kita, maka Allah lah yang berkuasa. Secanggih-canggihnya teknologi kita pada saat ini, jauh lebih canggih teknologi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang kedua ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mustahil bagi kita. Saya ingin membalikkannya ke kita, Pak. Ustaz, ambo korang paduso, Ustaz. Ambo lama buat, ambo lama cilo, ambo lama membunuh orang, Ustaz. Tak mungkin pintu taubat. Kita mengatakan seperti itu, Pak, lebih menghina Allah daripada kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti secara tidak langsung kita tidak mengakui kalau Allah itu Al-Ghafur, Allah Maha pengampun. Lebih besar dosanya ketimbang yang kita sebutkan tadi. Kita mencuri, kita membunuh orang, lebih besar dosanya kita sebutkan
Allah tidak Maha Pengampun daripada yang mencuri tadi. Makanya tidak ada yang tidak mungkin bagi kita, sekotor apapun kita, sejahat apapun kita, senoda apapun kita, maka siapa yang mengampuni? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada juga yang tidak mungkin membuat kita menjadi hamba Allah yang baik. Dan tidak ada juga yang tidak mungkin bagi Allah merubah sesuatunya secara cepat. Ustaz, saya banyak uang Ustaz, rekening. Banyak uang saya Ustaz, nak kan habis-habis katanya. Ustaz, saya banyak tinggi jabatan saya Ustaz, tak akan turun-turun. Tidak ada Pak. Sebentar bagi Allah. Kirim tsunami habis semuanya. Kirim gempa geser semua habis semuanya Pak. Dengan hitungan jam, bahkan bukan jam, dengan hitungan detik Allah luluh lantahkan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat kemustahilan ini, maka kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajak kita, membuat diri kita ini semakin yakin, ya Allah, Engkaulah zat yang menggerakkan alam jagat raya ini, ya Allah, Engkaulah zat yang menggerakkan segala peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa perintah yang dijemput dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Salat Pak. Salat. Kalau sesuatu itu dijemput atau sesuatu itu langsung orangnya jemput, maka itu menunjukkan penting. Maka itu menunjukkan urgen. Kita buka surat tanah Pak, bisa tak dikirim pakai pos saja ke rumah Pak? Biasanya pasti dijemput. Atau kita membuka cek di bank, biasanya ada orangnya langsung yang menanda tangani. Tapi kalau surat-surat biasa, dia bisa lewat telegram, dia bisa lewat pos, dia bisa lewat segala sesuatunya. Menunjukkan apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ibadah salat ini jauh penting langsung dijemput oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah zakat disyariatkan melalui malaikat Jibril, kemudian puasa melalui malaikat Jibril. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim. Ambil dari mereka harta mereka, ambil dari mereka rezeki yang telah kami titipkan kepada mereka. Apalagi ibadah haji juga melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Tetapi ibadah salat langsung dijemput kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ibadah ini penting. Ibadah ini luar biasa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada kalimat yang kita ucapkan di dalamnya, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkara sholat harus menjadi prioritas kita. Kalau kita membaca Al-Quran Pak, kita membaca Al-Quran berarti kita mendengarkan Allah berbicara. Itu ibaratnya. Berarti kita seolah-olah mendengarkan Allah mengatakan sesuatu kepada kita. Kalau kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Quran. Berarti Allah yang berbicara kepada kita. Tetapi kalau sholat, kita seolah-olah yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mumpung masih sehat, mumpung masih muda, sholatlah dengan baik. Kalau enggak Pak, bekolah tua, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, karena lah tua Pak. Tapi insya Allah, kalau kita menjaga gerakan-gerakan sholat kita, insya Allah siapa? Allahu Akbar. Datar aja Pak, datar seperti ini Pak.
Seperti ini. Oh ada gini Ustaz, boleh, nggak apa-apa begini. Standar begini. Allahu Akbar. Nah, datar biasa aja Pak. Yang gini. Sami Allahu liman hamidah, boleh. Sami Allahu liman hamidah, boleh. Sami Allahu liman hamidah, boleh. Ya nak boleh, Sami Allah, ada nak ada. Bunyi boleh, gini boleh. Silakan Bapak Ibu. Oh nak pakai langsung Ustaz, Sami Allahu liman hamidah, boleh, silahkan, tidak apa-apa. Penting kita mengetahui bagaimana kaifiat salat. Karena salat ini Pak, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama sekali yang akan dihitung adalah amalan salat. Baik salat kita Pak, insyaallah selamat kita. Bagus salat kita, insyaallah baik sebelakangnya. Makanya ada ayat membunyi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang ada enggak kita ketemu orang dia salat dia lalu berbuat keji dan mungkar? Ada. Ada enggak orang ketemu kita salat dia juga maling? Banyak. Ada enggak dia orang yang salat ketemu dia juga mencuri? Ada. Buktinya berarti ada sesuatu yang belum pas dengan salatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia yang ketiga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah salat. Kalau perintahnya sudah dijemput, menunjukkan sesuatu itu penting, dan sesuatu yang penting inilah yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Yang awalnya 50 turun 45, 40, 35 sampailah 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya ada pepatah hadis, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Pak, ini berapa tiang Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tambah tiang-tiang kecil. Kalau ada tiang ini Bapak Ibu, mungkin tak masjid ini berdiri Pak? Tak akan mungkin kan Bu? Ini masjid ini berdiri gara-gara ada apa? Tiang. Kalau kita tidak sholat Pak, mungkin tak kita mengaku sebagai seorang Islam? Tak bisa Pak. Tak bisa, berarti sudah batal dia. Karena sholat itu adalah tiangnya, sholat itu pondasinya. Dibuka dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak bisa Pak. Makanya jangankan untuk meninggalkan sholat, lalai saja neraka Pak. Bayangkan Bapak Ibu, jangankan tinggal sholat, lalai saja. Fawailul lil musallin deh Ustaz, lah sembahyang ambo kan neraka aja Ustaz, nantilah besok Ustaz tambah masuk neraka Pak. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ibadah sholat ini ibadah yang sangat urgen, ibadah yang sangat penting. Maka ke siapa kita sampaikan Pak? Ke anak-anak, ke istri, ke cucu, ke keluarga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya teratur, dia menghargai waktu, maka insya Allah hidupnya tenang Pak. Coba lihat di kalimat azan Pak. Apa kalimat azan bunyinya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa arti hayya 'alas shalah? Ayolah salat. Hayya 'alal falah, ayolah mencari kemenangan atau kebahagiaan. Saya tanya Bapak Ibu sekarang, kita mau bahagia atau tidak Pak? Pasti Pak. Pasti kita ini orang ingin bahagia. Kita menikah ingin bahagia, kita punya anak ingin bahagia, kita dapat titel karena ingin bahagia, kita dapat uang karena ingin bahagia. Sekarang hayya 'alal falah kata muazzin. Ini ada kebahagiaan di sini. Di mana ada kebahagiaan? Di masjid. Di mana ada kebahagiaan? Di tempat sholat. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dijemput oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, salah satunya adalah ibadah salat. Keempat Pak,
Al-yakin, keyakinan. Ketika Nabi pulang, Pak, itu bukan berarti orang langsung percaya, Pak. Enggak. Saya berkata sama Bapak, saya tadi malam sama Pak Iskandar pergi ke Jakarta. Habis ke Jakarta kami ke Lombok. Dari Lombok nanti kami balik lagi ke Jakarta. Sampai tadi subuh di Pekanbaru sama Pak Iskandar. Kira-kira mungkin atau tidak, Bapak Ibu? Mungkin sekali naik pesawat. Tetapi keyakinan ini kadang membuat kita tidak yakin. Tidak yakin bagaimana? Apa? Tahu Bapak Ibu gelarnya Abu Bakar? Apa gelarnya Abu Bakar, Bu? Siddiq. Kenapa diberi gelar Siddiq? Karena Abu Bakarlah yang pertama sekali mengatakan, "Sadaqta ya Muhammad." Betul yang engkau sampaikan ya Muhammad, tidak ada sedikit pun keraguan bagiku. Kenapa? Karena Nabi menceritakan, oh saya tadi begini. Yang lain mulai ragu. Yang beriman ketika itu, Pak, ada yang tambah kuat imannya. Yang beriman ketika itu ada yang sudah mulai goyah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj ini membuat kita juga menambah keyakinan kita dengan adanya Allah, adanya perjalanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita melihat hikmah-hikmahnya, Pak. Karena kalau kita melihat sejarah-sejarahnya itu menguatkan kepada kita, dan kita melihat hikmah-hikmahnya lebih menguatkan lagi bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang tahu dengan perintah yang sedang dijemput adalah perintah salat. Al-yakin. Tidak mudah, Pak. Kini ada orang datang misalnya, Bapak Ibu, oh saya Nabi. Enggak mudah kita mempercayai saya dari begini. Enggak bisa, Pak. Karena Khatamul Anbiya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas risalahnya. Tidak semudah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Perintah ini dijemput oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini baginda Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini membuat kita mengerjakan amalan-amalan yang paling sering kita kerjakan dalam sehari semalam, yaitu ibadah salat. Zakat ketika punya uang, Pak. Sedekah juga. Haji sekali seumur hidup. Puasa sekali dalam setahun. Salat berapa kali, Pak? 5 kali dalam sehari. Maka ibadah yang paling banyak kita kerjakan itu adalah ibadah salat. Kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka di sana ada kata-kata Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tempat yang suci. Masjid itu, Pak, asalnya sajadah. Sajadah itu bendanya, Pak, sajadah. Sajadah bendanya. Masjidun, kalau masjidun itu tempat sujud. Kataba, menulis. Kalau maktabun, ini meja, tempat menulis. Makanya yang kalau dalam bahasa Indonesia diganti menjadi masjid. Harusnya yang benar masjidun. Makanya kalau di Arab tidak dikenal musola. Kalau musola itu tempat solat. Kalau masjid tempat sujud. Kalau kita kan dipisahkan. Tidak apa-apa. Kalau di Arab masjid itu hanya ada dua. Satu masjid jami, satu masjid biasa. Masjid jami seperti ini, Pak, masjid besar yang dipakai untuk sholat Jumat. Kalau masjid biasa itu disebut dengan kita musola, surau, hanggar atau langgar, Pak, ya. Langgar itu. Itu musola, misalnya kecil-kecil. Tetapi di Arab kecil-kecil pun, Pak, disebut dengan masjid karena dia tempat sujud. Ada 2 tempat suci, Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid.
Ini Pak, kalau kita ambil hikmahnya Pak, perjalanan yang paling bagus itu adalah perjalanan dari masjid ke masjid, menunjukkan kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa Pak. Kami alhamdulillah Bapak Ibu ada komunitas Palanta Dakwah memulai perjalanan dari masjid Pak. Dari Masjid Gunung Merah, SAS Pekanbaru. Nanti sampai ke sana masjid yang dicari Pak. Sampai ke masjid, menunjukkan apa Bapak Ibu? Identitas kita sebagai seorang muslim salah satunya adalah masjid. Maka tidak bisa kita jauh dari masjid. Tidak bisa kita ini lepas dari masjid. Karena tempat yang paling baik, tempat yang paling menenangkan kita adalah di dalam masjid. Kalau ada bapak ibu yang tidak tenang berada di dalam masjid, berarti ada urek-urek yang putih itu Pak. Berarti mau ceramah Ustaz, ceramahnya Ustaz, atau imam sedang sholat, lama ada orang-orangnya. Ada atau tidak Bapak Ibu? Banyak Pak. Orang Allahu Akbar, Yasin, Yasin, orang gelisah. Allahu Akbar, untung ayat dibaca. Kalau sudah ada kita berada di rumah Allah, kita tidak tenang, berarti ada yang konslet Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bertanyalah dia, ya Allah, kenapa ya saya berada di rumahmu tidak tenang? Baginda Nabi itu Pak, salah satu diperjalankan itu karena tahun itu juga disebut tahun kesedihan. Sedih Nabi itu, ditinggalkan istri, ditinggalkan orang paman yang membackup, bayangan Bapak Ibu. Paman yang selama ini membackup dia, sekarang tidak ada lagi yang membackupnya, tidak ada lagi yang mengasih dana. Apa lagi? Ketika itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperlihatkan suasana-suasana yang ada di Sidratul Muntaha. Tetapi saya ingin mengambil pesan di sini bahwa masjid sebagai simbol ketenangan. Arihni bisolah, kata Nabi. Ya Bilal, kumandangkan azan, hibur kami dengan solat ini. Makanya ada Pak, kalau kita di Arab, masjid yang disukai itu masjid yang 1 juz, 2 juz. Kalau kita di sini, masjid yang disukai itu masjid juz 30. Kalau bisa qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, inna a'tainakal kautsar, wal asri, qul ya ayyuhal kafirun. Tapi cobalah besok diumumkan Masjid Iskandar akan buka 2 juz semalam. Cemas langsung dah. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setiap daerah pasti berbeda-beda. Nah, tapi saya menceritakan bagaimana orang senangnya berada di dalam masjid. Bagaimana orang senangnya ketika melakukan ibadah sholat. Kalau sudah sholat Pak, Imam Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dicabut panahnya itu ketika dia sholat. Dia tidak sadar. Diambil ketika dia sholat, tidak tahu dia. Saking dia begitu khusyuknya melakukan ibadah sholat. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin yang kelima ini saya ingin memberikan pesan. Masjid, bangunlah Pak. Kalau ada Bapak harta, tanah yang tidak dipakai, uang yang banyak, capek-capeklah bangun Pak. Beko kalau mati tidak berguna, percayalah Pak. Percayalah ucapan saya ini. Apalagi ibu-ibu, Bu, cepatlah Bu. Apa kalau ibu dulu meninggal, enak bapak nanti Bu, nikah lagi bapak ini Bu. Kalau ada harta, uang pitia dulu dalam tabungan awak sekian, gunakan Pak, karena itulah uang yang akan kita bawa mati. Itu dia uangnya Pak. Itu dia uangnya. Bangun masjid, bangun aula, bangun musola, bangun. Wah, sekarang ini terjadi gempa, bantu gempa tuh Pak, bantu Pak. Jangan diam-diam aja. Oh lah ada orang yang enggak Pak, kita harus ikut. Itulah yang disebut ghirah. Semangat kita sebagai seorang muslim, kita merasakan penderitaan orang lain Pak. Bukan orang lain, saudara kita. Jangan kita menganggap, oh udah ada Ustadz yang ngurus, udah banyak yang ngurus Ibadah Ramadan Pekanbaru ini. Tidak Pak, kita harus ikut ambil. Bagaimana kalau kita kejadian dengan kita, lalu orang diam-diam saja, bagaimana perasaan kita Pak? Sedih kita Pak. Saya langsung mendapat dari Simpang Ampek Pasaman Barat,
kami begini Pak, ini rumah kami Pak. Keterbatasan kita dana Pak. Baru dapat 120 jutaan. Kami mengumpulkan penggalangan dana dari Ibadur Rahman Pekanbaru, dari Sydney menyumbang warga Sydney, dari Pekanbaru warga Sulit Air. Nah, nanti kita kalau bisa Pak ikut juga Pak, Makarti ikut. Itu tanda peduli Pak. Jangan dilihat Ustaz kami sedikit cuma nilainya Pak. Bukan nilainya yang kita lihat Bapak Ibu, tapi kepedulian kita dengan saudara-saudara kita. Agar apa Pak? Agar kita punya uang, bukan kita sendiri yang menikmati Pak. Itu biasa tuh Pak. Ada bapak orang kaya nih, banyak kekayaan bapak ibu nih, tapi bapak ibu saja menikmati, biasa itu Pak. Itu tidak luar biasa. Tapi kita punya tanah, bangun masjid, nanti dipakai untuk orang banyak. Kita punya uang, bangun musola, dipakai untuk orang banyak. Kita punya kekuatan, dipakai untuk umat Islam. Intan surullah yang surukum, kalian tolong agama Allah ini, maka kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hak-hak orang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tetapi ingat, ujungnya kita semuanya ini nanti hanya membawa kain habis Pak. Sampai dikubur meninggal. Ini orang tua saya Pak, 20 Agustus meninggal ibu perempuan, 21 Agustus bapak meninggal, 23 jam Pak. Sini kuburannya dekat sini, bersampingan Pak. Sedih Ustaz, ya sedih Pak. Bagaimana rasanya Ustaz? Bagaimana? Tidak pula mungkin saya ceritakan. Rasanya itu Pak, ditinggalkan sekaligus oleh kedua orang tua dalam tempo waktu yang sangat dekat. Bayangkan Bapak Ibu. Tetapi apa yang membuat kita kuat? Apakah nabi-nabi kita juga dulu diuji? Diuji. Nabi Ayub ditinggalkan istri, dikasih penyakit, ditinggalkan anak-anak, ditinggalkan warganya, takut menjadi penyebar penyakit, sendiri hanya Nabi Ayub. Sampai Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, ambillah dariku kecuali hatiku ya Allah, untukku ini, hatiku ini yang hanya bisa mengadu kepadamu. Sampai seperti itu Pak. Makanya tidak ada yang harus kita sedihkan kecuali diri kita tidak bermanfaat untuk umat Islam atau untuk orang yang banyak. Lebih baik kita mati Pak. Makanya Buya Hamka dikenal usia yang disebut panjang itu bukan usianya 70 tahun, bukan usianya 80 tahun, tapi usia yang panjang itu adalah akan dikenang oleh orang selama matinya, disebut-sebut. Oh, ini masjid ini si fulan yang bangun. Oh, ini musola ini bapak fulan yang bangun. Selama itulah kebaikan-kebaikan itu mengalir. Maka kita harus mengambil poin-poin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, agia kami bahagia di dunia ini ya Allah. Bahagia kita Pak. Ya Allah, agia kami bahagia di akhirat ya Allah. Bahagia kita Pak. Ya Allah, jauhkan kami dari siksaan api neraka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini banyak hikmah-hikmah yang lain Pak. Tapi ini 5 poin hikmah-hikmah ini yang membuat kita harus melek bahwa kita harus memuji Allah mutlak yang dipuji. Ada perintah salat, ada sesuatu hal yang membuat keyakinan kita bertambah, ada tempat suci yaitu masjid, ada yang membuat kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ibadah solat ini ibadah yang paling dekat dengan kita. Solat 5 waktu Pak, tidak ada kita mengerjakan ibadah yang lain, itu udah oke Pak. Solat 5 waktu, tidak pakai fajar, tidak pakai duha, tidak pakai taubat, tidak pakai witir, itu udah mantap kali itu Pak. Solat baru solat 5 waktu. Apalagi kalau kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluarga besar Makarti. Tarhib Ramadan ditambah sesi Cile nama Pak. Panjang nanti. Kita siapkan diri untuk Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan beberapa hari lagi ke depan, siapkan harta, siapkan tenaga, siapkan energi, siapkan segalanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita masuk dalam bulan suci Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saya mendoakan keluarga besar Makarti ini. Tadi saya tanya apa kepanjangan Makarti, rupanya bukan kepanjangan Pak ya. Ini moto Pak ya, Masya Allah.
Saya tadi cari-cari rupanya moto. Apa arti itu, Pak? Makarti Muktitama artinya berpindah untuk sejahtera. Oh, berpindah untuk sejahtera. Mudah-mudahan keluarga Makarti ini sejahtera dunia, sejahtera akhiratnya. Amin. Jangan diukur dengan uang, Pak. Sejahtera itu hati lapang, Pak. Enak itu, Pak. Kalau banyak uang, Pak, hati sampai dicari jadi ada. Nah, lapang nanti kita tenang, ya Allah, lapangkanlah ya Allah, ya Allah, mudahkanlah urusan kita, ya urusan kami ya Allah. Bagaimana kita dengan memudahkan urusan kita? Mudahkan juga urusan orang yang lain, bantu orang yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Nama saya Ed Fauzan Ofratos Jamin Al Muhasibi Jadid LC Messi USA. Nah, panjang, Pak. Kalau ada Bapak Ibu yang bisa ngulang, saya kasih hadiah umroh. Ya, Pak. Alhamdulillah. Saya biasa dipanggil Ustadz Fauzan. Nanti mana tahu Bapak Ibu ketemu di jalan, nanti jangan itu Ustadz Makarti gitu ya. Makarti berubah nama Ustadz Makarti gitu. Biasa dipanggil Fauzan. Istri 1 orang, anak alhamdulillah 8 orang, Pak. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari jauh usia baru 25. Tapi kalau dilihat dari dekat sudah 41 tahun. Sudah masuk masa-masa yang harus hati-hati. Usaha ya, kegiatan berdakwah seperti ini di bengkel. Tipe Bapak Ibu mana tahu mobil rusak kan? Ustaz promosi enggak, Pak? Saya ngasih tahu aja, Pak. Di bengkel SKA ada di sini, Pak, Evo Auto Service, atau di Harapan Raya ada BBC, ada MZR. Nanti bilang aja saya jemaah Ustadz Fauzan. Itu dimahalin nanti harganya itu, Bu. Bukan tambah murah, Pak ya. Terus kegiatan yang lain di sekolah Arsyad Islamic School, Pak. Dari TK, SD, SMP, Madrasah Aliyah dan tahfiz Al-Quran setiap hari Sabtu dan Ahad. Ini bagus dibuka tahfiz ini nanti, Pak. Mudah-mudahan nanti cari guru 2 orang tahfiz. Udah ada mungkin, Pak ya? Sudah sini. Wah, luar biasa sekali, Bapak. Karena di Indonesia 5 tahun terakhir ini tahfiz menjadi favorit. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon doa. Saya besok bersama tim Ibadur Rahman Pekanbaru insyaallah berangkat ke Pasaman Barat Minggu sore, membawa bantuan dari dunsanak kita dan warga dari Pekanbaru. Insyaallah dilepas oleh Bapak Ayat Cahyadi, Wakil Wali Kota Pekanbaru, langsung menuju Pasaman Barat. Mudah-mudahan perjalanan kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mau menitip nanti silahkan Bapak Ibu. Mana tahu sudah ada pun tidak apa-apa, tapi saya hanya mengajak saja dan memberitahu. Mudah-mudahan ini menjadi penolong kita dan menjadi membahagiakan hati kita, Pak. Rumah kita ada di sini, tempat tidur kita masih nyaman, insyaallah kita dalam keadaan tenang, bahagia. Kita bantu saudara kita, mudah-mudahan kita bagi kebahagiaan saudara kita dengan membantunya, tentunya dengan semampu kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Senang saya hadir di keluarga besar Makarti. Insyaallah lain waktu bisa bertemu kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Doa langsung. Semoga acara kita berkah. Saya menandakan tangan, kami aminkan doa yang dipandu oleh Bapak Ustaz. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصعنا وتعالى
تعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang baik, jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh. Kuatkanlah ibadah kami ya Allah, kuatkanlah kami dalam mengerjakan amal-amal saleh. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah mendahului kami, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, orang-orang yang telah banyak berjasa kepada kami, orang tua kami. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami di Pasaman Barat ya Allah, berikanlah ketabahan, berikanlah kesabaran ya Allah. Rumahnya yang hancur ya Allah, tempat usahanya yang hancur ya Allah, gantilah yang lebih baik ya Rahman. Berikanlah kepada saudara-saudara kami di Pasaman Barat ya Allah, tempat yang baik, pengganti yang baik ya Allah. Berikanlah kesabaran ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang kuat dalam membantu saudara-saudara kami di Pasaman Barat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.